Pertandingan antara Norwegia versus Prancis pada fase grup merupakan salah satu laga paling dinanti di grup I. Babak pertama, pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengambil keputusan ekstrim dengan mengistirahatkan 10 pemain pilarnya, termasuk menyimpan Erling Haaland di bangku cadangan, demi menjaga kebugaran di fase gugur. Keputusan ini harus dibayar mahal di paruh pertama oleh agresivitas Prancis. Baru 22 detik laga berjalan, Kylian Mbappe langsung menghentak lewat tembakan keras yang menghantam mistar gawang Egil Selvik. Menit 7, Ousmane Dembélé membuka pesta. Menerima umpan dari Mbappe, Dembélé melesat dari sisi kanan, mengecoh bek lawan, dan melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang ke gawang Norwegia. Gol Prancis, 1-0. Menit 20, lagi-lagi kerjasama apik dengan Mbappe. Dembélé menemukan ruang kosong di tepi kotak penalti, bergerak memotong ke dalam dan melepaskan sepakan melengkung kaki kiri yang mematikan. Skor 2-0. Menit 21, Norwegia mengejutkan lini pertahanan Prancis. Melalui skema serangan balik cepat, Oscar Bob mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti yang diselesaikan oleh Strand Larsen. Beberapa laporan menuliskan gol dicetak oleh Thelo Asgard melalui deflect. Menit 32, Dembélé benar-benar tak terbendung. Menari di sela-sela kepungan pemain bertahan Norwegia, ia melepaskan tembakan kaki kiri mendatar ke pojok bawah gawang untuk melengkapi hat-trick. Gol Prancis, 3-1. Memasuki paruh kedua, jalannya laga sedikit melandai, namun tensi taktik tetap terjaga tinggi. Norwegia sempat mendapatkan momentum emas untuk memperkecil ketertinggalan di awal babak. Menit 49, bek Prancis, Theo Hernandez, melakukan pelanggaran keras menjatuhkan Oscar Bob di dalam kotak terlarang. Wasit langsung menunjuk titik putih. Strand Larsen maju sebagai eksekutor penalti Norwegia. Sial bagi Norwegia, tembakan Larsen berhasil dibaca dan ditepis oleh kiper Prancis, Mike Maignan. Menit 90+2, ketika laga tampak akan berakhir dengan skor 3-1, pemain pengganti Désiré Doué ikut mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Norwegia yang mulai kelelahan, Doué melepaskan tembakan akurat yang mengunci kemenangan Prancis menjadi 4-1. Dengan hasil ini, Prancis keluar sebagai juara grup I, sementara Norwegia tetap melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up. Pertandingan penentu grup I antara Senegal versus Irak, laga yang menjadi panggung hidup mati bagi kedua tim. Babak pertama, laga baru berjalan 4 menit ketika tendangan sudut Lamine Camara disambut oleh sundulan Abdoulaye Seck. Bola kemudian mengenai Habib Diarra sebelum meluncur ke jala gawang Ahmed Basil. Skor 1-0 untuk Senegal. Petaka bagi Irak lahir di menit 12. Berawal dari blunder lini belakang, Sadio Mane berhasil mencuri bola dan berlari bebas menuju gawang. Demi menghentikan Mane, bek Irak, Rebin Sulaka, melakukan pelanggaran profesional tepat di luar kotak penalti. Wasit memberikan kartu merah langsung untuk Sulaka karena menggagalkan peluang bersih mencetak gol setelah intervensi VAR. Bermain dengan 10 orang sejak menit 13 memaksa pelatih Irak langsung menarik keluar penyerang Ahmed Kassem demi memasukkan bek Manaf Yunis. Senegal berulang kali mengancam, namun Irak menunjukkan organisasi pertahanan yang luar biasa ketat. Irak berhasil memaksakan skor tetap 1-0 hingga turun minum. Memasuki paruh kedua, penderitaan Irak bertambah setelah kiper utama mereka, Ahmed Basil, harus ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Jalal Hassan. Kalah jumlah pemain pertahanan Irak akhirnya runtuh seketika. Menit 56, Lamine Camara merebut bola dari Zidane Iqbal, merangsek ke kotak penalti, memberikan umpan yang diselesaikan oleh Ismail Assar. Skor 2-0. Menit 59. Hanya 3 menit berselang, pemain pengganti Pape Gueye melepaskan tembakan roket spektakuler dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Jalal Hassan. Skor menjauh 3-0, menit 71. Pape Gueye benar-benar menjadi momok mengerikan di babak kedua. Melalui skema transisi yang rapi, gelandang Villarreal ini kembali melepaskan sepakan keras nan presisi untuk mencetak gol keduanya malam itu. Skor 4-0. Menit 82. Menjelang akhir laga, Iliman Ndiaye menggenapi penderitaan Irak lewat aksi individu menawan yang diakhiri dengan tendangan melengkung jarak jauh yang indah. Peluit panjang berbunyi dengan skor akhir 5-0 untuk kemenangan mutlak Senegal. Dengan hasil ini, Senegal lolos ke babak 32 besar sebagai peringkat 3 terbaik.
Sebaliknya bagi Irak, kekalahan telak ini memastikan mereka angkat koper dengan status juru kunci grup I tanpa raihan poin. Pertandingan penentu grup H antara Tanjung Verde versus Arab Saudi. Babak pertama, kedua tim bermain dengan disiplin tinggi sejak menit awal karena taruhan laga ini sangat besar. Baik Tanjung Verde maupun Arab Saudi tampak berhati-hati dan kesulitan membongkar sepertiga akhir pertahanan lawan. Arab Saudi mencoba mengambil inisiatif penguasaan bola, tetapi organisasi pertahanan ketat Tanjung Verde membuat frustrasi lini depan Arab Saudi. Tanjung Verde nyaris memecah kebuntuan lewat skema serangan balik cepat. Jamiro Monteiro berhasil melepaskan diri dari kawalan Saud Abdul Hamid dan menembak mendatar ke sudut gawang. Beruntung bagi Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Owais tampil sigap menepis bola keluar. Jelang turun minum, Arab Saudi membalas lewat sundulan tajam. Mohamed Kano memanfaatkan umpan silang, tetapi bola jatuh tepat di pelukan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua, intensitas permainan meningkat di babak kedua seiring berjalannya waktu. Tanjung Verde justru tampil lebih mengancam lewat transisi cepat, sementara Arab Saudi kian agresif memburu gol kemenangan demi tiket lolos. Tanjung Verde langsung menggebrak di awal paruh kedua. Jamiro Monteiro kembali mendapatkan ruang tembak setelah menerima umpan Wagner Pina, namun tendangannya masih terlalu lemah. Tidak lama berselang, giliran Kevin Pina yang melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang tipis melebar dari tiang gawang. Menit 74, melalui serangan balik kilat, Nuno da Costa mengirimkan umpan terobosan kepada Laros Duarte, yang tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Namun Al-Owais melakukan penyelamatan heroik dengan memblok tembakan tersebut. Menit 90+2, drama memuncak saat Abdullah Al-Hamdan menembak dari dalam kotak penalti. Sekali lagi, Fozinha, 40 tahun, melakukan penyelamatan krusial demi mengamankan gawangnya. Laga berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini melahirkan dongeng baru. Tanjung Verde resmi melaju ke babak 32 besar dengan meraih 3 hasil imbang berturut-turut di fase grup. Sementara Arab Saudi harus rela meninggalkan turnamen ini. Pertandingan penentu di grup H antara Uruguay versus Spanyol menyajikan drama laga yang sengit. Babak pertama, Spanyol langsung mengambil kendali permainan. Di bawah asuhan Luis de la Fuente, lini tengah Spanyol yang dikomandoi Rodri dan Pedri mengisolasi lini serang Uruguay. Di sisi lain, anak asuh Marcelo Bielsa memilih bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat. Uruguay sebenarnya sempat memberikan perlawanan fisik dan membuat Spanyol kesulitan menembus kotak penalti. Namun, petaka bagi Uruguay datang mendekati akhir babak pertama. Menit 41, gelandang Uruguay Manuel Ugarte mengalami cedera lutut parah yang membuatnya terkapar di lapangan hingga harus dievakuasi menggunakan tandu. Menit 42, Marcos Llorente merangsek ke depan dan melepaskan umpan silang mendatar akurat dari sisi kanan. Baena yang datang dari lini kedua langsung menyambar bola ke sudut tiang jauh. Kiper veteran Uruguay, Muslera, melakukan kesalahan fatal karena gagal menyergap bola dengan sempurna, membuat bola masuk ke gawang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 1-0 untuk Spanyol. Memasuki paruh kedua, situasi Uruguay memanas. Sadar akan kesalahan fatalnya yang menjadi blunder, Muslera meminta langsung kepada Bielsa untuk digantikan oleh Sergio Rochet. Bielsa juga memasukkan De La Cruz untuk memperkuat kreativitas. Uruguay menaikkan intensitas serangan. Mereka tampil sangat agresif, menekan Spanyol tinggi di garis pertahanan mereka. Namun, penyelesaian akhir yang buruk dan performa lini belakang Spanyol tampil luar biasa tenang. Menjelang akhir laga, pertandingan berjalan semakin panas dan diwarnai ketegangan emosional. Uruguay sempat melakukan protes keras menuntut penalti setelah Federico Viñas terjatuh di dalam kotak terlarang Spanyol, namun wasit dan VAR mengabaikannya. Spanyol nyaris menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ketika penyerang pengganti, Ferran Torres, melepaskan tembakan melengkung yang sayangnya membentur mistar gawang. Menit 95, puncak frustrasi Uruguay tumpah di masa injury time. Canobio diganjar kartu merah langsung setelah melakukan tackle keras dan berbahaya terhadap Pau Cubarsí. Ketegangan sempat memicu keributan antar pemain sebelum akhirnya peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Spanyol lolos mulus ke babak 32 besar. Sementara Uruguay harus pulang lebih awal tanpa satu pun kemenangan di fase grup.
Pertandingan pamungkas grup G antara Mesir versus Iran menyajikan tensi tinggi yang menguras emosi. Babak pertama, pertandingan baru berjalan 5 menit, langsung disuguhkan gol cepat. Bintang utama Mesir, Mohamed Salah, meliuk-liuk di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang berbelok arah. Bola muntah hasil tepisan Alireza Beiranvand langsung disambar oleh Mahmoud Saber yang melepaskan sepakan ke gawang Iran. 1-0 untuk Mesir. Tertinggal cepat membuat Iran meningkatkan intensitas. Menit 9, tim Meli mendapatkan hadiah penalti setelah Mehdi Taremi dijatuhkan oleh Mohamed Abdelmonem di area terlarang. Taremi maju sebagai eksekutor pada menit 11, namun tembakan kerasnya ke arah pojok bawah secara heroik berhasil ditepis oleh kiper Mesir, Mostafa Shobeir. Kegagalan penalti tidak mematahkan semangat anak asuh Amir Galenoe. Menit 14, gempuran Iran membuahkan hasil. Ramin Rezaian menyambar bola muntah dan dengan cerdik melepaskan tembakan dari sudut yang sangat sempit untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sisa babak pertama berjalan seimbang dengan kedua tim saling jual beli serangan, namun skor tidak berubah hingga jeda. Memasuki paruh kedua, Mesir mencoba mengambil kendali tempo permainan. Kabar buruk sempat menimpa Mesir setelah Mohamed Salah ditarik keluar di menit 56 karena mengalami masalah pada hamstring kirinya. Memasuki 15 menit akhir, laga berjalan satu arah. Iran yang wajib menang demi mengunci tiket otomatis, mengurung total lini pertahanan Mesir. Menit 89, sundulan Taremi membentur mistar gawang. Puncak drama terjadi pada menit 93. Bek Iran, Shojai Khalilzadeh, berhasil menyontek bola masuk ke gawang Mesir memanfaatkan situasi bola mati. Seluruh pemain, staf dan supporter Iran merayakan gol tersebut dengan liar karena mengira kelolosan mereka. Kegembiraan Iran mendadak sirna. Setelah peninjauan VAR yang memakan waktu beberapa menit, wasit menganulir gol tersebut karena Khalilzadeh dinyatakan berada dalam posisi offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 1-1. Mesir melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup G dengan koleksi 5 poin. Sementara Iran finish di peringkat ketiga. Pertandingan terakhir grup G antara Selandia Baru versus Belgia menyajikan taktis yang jomplang namun tetap menghibur. Babak pertama, Belgia langsung mengambil kendali permainan dengan formasi cair yang menumpuk pemain di lini serang. Sejak menit 11, ancaman nyata sudah datang ketika tendangan melengkung Leandro Trossard membentur tiang gawang. Ketegangan sempat memuncak di menit 19 saat wasit menunjuk titik putih karena dugaan handball dari bek Selandia Baru, Finn Surman. Namun setelah intervensi VAR, keputusan penalti tersebut dianulir karena posisi tangan dinilai masih natural. Pertahanan rapat anak asuh Darren Bazley akhirnya runtuh juga pada menit 28. Berawal dari skema bola mati yang dikomandoi Kevin De Bruyne, kemelut di depan gawang berhasil dimanfaatkan dengan cerdik oleh Leandro Trossard melalui sontekan jarak dekat. 1-0 untuk Belgia, bertahan hingga turun minum. Memasuki paruh kedua, intensitas permainan Belgia justru semakin tidak terbendung. Menit 50, Leandro Trossard mencetak gol keduanya. Menerima umpan matang dari De Bruyne, winger Arsenal ini mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan sepakan voli mematikan yang merobek jala Max Krokom. Pesta gol berlanjut di menit 66. Sang maestro Kevin De Bruyne melepaskan tendangan mendatar yang akurat dari luar kotak penalti ke pojok bawah gawang. Skor 3-0 ini sempat membuat Belgia berada di atas angin dan sedikit mengendurkan fokus. Kelengahan lini belakang Belgia berhasil dimanfaatkan oleh Selandia Baru pada menit 84. Pemain muda Elijah Just melepaskan tendangan voli indah dari tepi kotak penalti yang menaklukkan Courtois. Skor berubah 3-1 menciptakan sedikit kepanikan taktis karena selisih gol sangat krusial untuk penentuan juara grup. Menit 86. Hanya semenit setelah masuk sebagai pemain pengganti, Romelu Lukaku langsung mencetak gol lewat sentuhan pertamanya, menyundul umpan silang akurat untuk mengubah skor menjadi 4-1. Menit 90+4. Di detik-detik akhir injury time, Alexis Saelemaekers menutup pesta lewat tembakan keras terarah memanfaatkan assist dari Lukaku. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan mutlak ini meloloskan Belgia ke babak 32 besar sebagai juara grup G berkat keunggulan selisih gol dari Mesir, sementara Selandia Baru harus tersingkir.